Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini ayat 14. Ya, baik teman-teman. Ikhwafillah, insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang hukum tajwid, yang mana kesempatan ini kita lanjut di surah Al-Baqarah ayat 14. Surah Al-Baqarah ayat 14. Teman-teman, baik, kita mulai awal ayat, yaitu di sini, yaitu wa iza di sini, wa iza ya. Di sini ada mat tabi' ya, ada mat tabi' karena ada ta, kemudian ada alif di depannya ya. Maka dia adalah hukum tajwid yang terdapat di dalamnya adalah mat tabi' karena huruf zal berharakat fathah ya, bertemu dengan alif di depannya, dan setelahnya itu maka ya, ini tidak berbaris ya. Maka cara membacanya itu dipanjangkan 2 harakat ya teman-teman. Jadi ini di sini terdapat mat tabi ya. Kemudian berikut di sini lakul lazi ya. Di sini lakul lazi itu namanya alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah. Karena huruf alif lam bertemu dengan syamsiyah lam. Karena huruf alif bertemu dengan syamsiyah lam ya, maka idgham, maka diduangkan masuk ke huruf lam ya. Maka diidghamkan langsung masuk di huruf lam ya. Ya, contoh lakulla, jadi bukan lakullazi ya, tapi lakulla. Kemudian allazi kembali kita dipertemukan lagi namanya mat tabi' atau ma asli. Kenapa? Karena ada zal berbaris fathah, kemudian ada ya sukun di depannya, maka dia adalah termasuk mat tabi' atau ma asli ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini a. Di sini a, maka masuk dia adalah mat badal ya, mat badal. Karena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata, tetapi posisi hamzah lebih dahulu huruf matnya. Maka cara membacanya ini adalah panjangkan 2 harakat ya. Berikut amanu ini amanu ya, nu waw sukun, maka dia juga adalah mat tabi' karena ada nun dhamma bertemu dengan waw sukun ya. Maka cara membacanya juga adalah 2 harakat teman-teman ya. Cara membacanya 2 harakat. Jadi berikut ya, ini ada qa lagi, qa ya. Qa itu juga adalah termasuk mat tabi' ya, ada alif berdiri di sini, maka dia adalah mat tabi'. Cara membacanya seperti ini juga ya. Jadi amanu qalu lu. Ini karena ada tandanya yang panjang di atas, kemudian waw sukun, kemudian ada lam dhamma, maka dia adalah mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mat bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjang. Jadi dibaca panjang ini adalah 2, 4 atau 5 harakat. Qalu ya, begitu ya. Berikut juga ada di sini mat lagi-lagi mat badal teman-teman ya. Karena ada huruf mat
mad bertemu dengan hamzah ya. Bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Maka cara membacanya juga adalah huruf ini, huruf mad badal ini adalah 2 harakat ya. Nah, jadi cara membaca mad badal itu adalah 2 harakat. Ya, berikut ada nun tasdik. Nah, maka ini dia termasuk dalam hukum bacaannya adalah gunnah. Nah, sebab ada nun bertanda tasdik dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harakat ya. Ditahan minimal 3 harakat. Contoh badal amanna ya. Amanna. Nah, begitu ya. Jadi bukan amanna, tapi amanna ya. Nah juga setelah penyebutan ada alif berdiri, maka dia kembali mad tabi'. Jadi ditahan 3 harakat sambil panjang juga 2 harakat di sini. Jadi amanna ya. Begitu teman-teman. Jadi selanjutnya di sini ada wa ya, kembali lagi adalah mad tabi' ya. Mad tabi' ya, di sini ada za berdiri ya, za berdiri, maka dia kembali mad tabi', mad asli ya, mad asli, mad tabi'. Kenapa? Karena ada ini alif berdiri ya, alif berdiri ya teman-teman, maka dia adalah mad tabi', kembali 2 harakat izanya ya. Kemudian halau di sini ada huruf lain atau mad lain, karena huruf waw sukun didahului oleh huruf lam berharakat fathah, maka dibaca panjang 2 harakat. Jadi ini adalah huruf lain atau mad lain ya. Itu tandanya ada lamnya fathah dan wawunya sukun, maka bacanya wa idza khalau. Jadi bukan khalau ila tapi khalau ila ya. Begitu huruf lain. Berikutnya di sini lagi ila itu ada mad asli atau mad tabi', karena huruf lam, ini huruf lam ya, berharakat fathah bertemu alif ya, bertemu alif. Ini sebenarnya alif yang dikecilkan ya. Jadi alif sebenarnya di sini teman-teman ya, tapi bentuknya berbaris fathah melonjong, itu tandanya dia diganti, alifnya diganti tulisan seperti ini. Jadi sebenarnya aslinya itu adalah ada alif, jadi fathah begini baru ada alif di sini, tapi karena diganti ya. Jadi itu termasuk juga adalah mad tabi' atau mad asli ya. Begitu teman-teman. Jadi berikutnya ini dibaca 2 harakat ya. Berikutnya syaya. Nah, ini juga termasuk ada alif di depannya sebenarnya di sini, tapi barisnya dipanjangkan, di horizontalkan kalau berdiri. Jadi ini juga mad, tapi berdiri juga to ya, ada ya sukun di bawahnya, dia to berbaris kasrah dan ya sukun di depannya, maka dia juga adalah mad tabi'. Jadi mad tabi' ya, semuanya yang dibaca 2 harakat ya. Begitu teman-teman. Him, kita masuk di him ya teman-teman. Jadi di sini kalau ada mim sukun, jadi di sini setelah mad tabi' ini ada hi ya, hi berbaris bawah, kalau ada mim sukun,
bertemu dengan kaf, ya. Maka ini termasuk dia izhar syafawi, ya. Izhar syafawi kita pahami bahwa dibaca jelas dan terang, tidak boleh dengung. Ya, contoh ila syayatinihim qalu syayatinihim qalu, ya qa tihim qa jadi langsung him qa, jelas him qalu. Berikut qa ya qalu, ini adalah kembali mad tabi, ya qa mad tabi, ya. Di sini ada mad tabi, ya, kembali mad tabi. Lu lam dhamma bertemu dengan waw ada baris, dia adalah mad jaiz munfasil kembali, ya. Mad jaiz munfasil kembali dibaca 2, 4 atau 5 harakat, ya. Kemudian inna. Inna ini adalah dia adalah gunnah, ya, gunnah. Jadi tahan sampai 3 harakat, ya. Inna. Nah, kemudian juga adalah mad tabi karena ada berdiri lagi di sini, ya. Ada berdiri lagi di sini, jadi masuk lagi mad tabi, teman-teman, ya. Jadi qalu inna. Kemudian ma'akum, ya ma'akum. Ma'akum itu masuk dia adalah izhar syafawi, karena ada mim sukun, kaf ini setelah kita lihat ini ada mim sukun bertemu dengan alif di depannya, maka dia izhar syafawi, dibaca jelas terang, ya, tidak boleh berdengung. Ma'akum inna, masuk lagi inna ini adalah dia termasuk gunnah, ya, gunnah. Jadi dibaca gunnah lagi, teman-teman, ya, dibaca gunnah. Ini dibaca gunnah lagi karena ada nun tasdik berbaca fathah. Jadi kembali digunakan, ditekan sampai 3 harakat. Innama. Nah, jadi di sini tidak boleh bilang innama, langsung, ya, karena tidak ada innama. Itu adalah mad tabi. Mad tabi ini ada alif berdiri depannya, sebelum ma berfathah ada alif, berarti dia adalah mad tabi kembali. Innama. Begitu. Mustahziun. Dari ayat 14 ini, mustahziun di sini adalah ada mad jaiz, mad arid lis sukun, karena dia adalah sebenarnya mad tabi', ya, menghadapi huruf hidup selain huruf mad, kemudian bacaannya diwakafkan, ya, ini diwakafkan huruf hidup, itu dibaca wakaf, ya, karena dia berada di kalimat di akhir ayat, ya, ke-14, maka dia adalah termasuk mad arid lis sukun, dibaca bisa 2, 4 sampai 5 harakat, ya. Untuk mustahzi'un, ya, begitu, teman-teman. Oke, kita ulang dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna
yastahzi'un. Ya, begitu teman-teman. Alhamdulillah kita sudah selesai di ayat ke-14 surah Al-Baqarah. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membahas hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan insyaallah kita sudah memahami tentang ayat-ayat atau hukum tajwid yang terdapat terkhusus dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, and share. Mudah-mudahan bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.